Warren Buffett adalah seorang konglomerat dunia yang memiliki perusahaan bernama Berkshire Hathaway, perusahaan konglomerasi dengan memiliki beberapa perusahaan subsidiari. Namun, kekayaan Warren tidak sepenuhnya dari perusahaan tersebut. Bahkan, Warren sudah kaya saat mendirikan perusahaannya. Warren Buffett lahir di Omaha, Amerika pada tahun 1930. Ia lahir pada saat keadaan krisis dan saat perekonomian negara bergantung pada petani. Harga tanaman yang saat itu sedang jatuh membuat beberapa komoditi hancur. Warren cukup beruntung karena dilahirkan dari keluarga seorang pialang saham. Ayahnya bernama Howard Buffett adalah seorang pengusaha yang cerdas, sehingga saat terjadi krisis, ia masih bisa menafkahi keluarganya. Saat ekonomi Amerika membaik, karir Howard mulai beranjak naik. Hingga pada tahun 1942, Howard mencalonkan diri sebagai anggota dewan dari Partai Republik. Howard mampu mengalahkan popularitas Franklin D. Roosevelt dan Partai Demokrat saat itu. Di tengah puncak karir politiknya, Howard memboyong keluarganya untuk tinggal di Washington, D.C. Di sisi lain, Warren sebagai anak politikus merasa kesepian saat tinggal di Washington. Ia akan menghabiskan waktunya untuk belajar matematika dan membaca buku investasi. Masa itu memupuk perasaan Warren bercita-cita menjadi orang kaya. Bahkan, ia bersumpah kepada teman sebayanya jika saat usia 30 tahun Warren belum kaya, ia akan meloncat dari atas gedung. Atas perkataannya itu, Warren mulai memupuk penghasilan. Yang ia lakukan adalah bermain di pasar saham saat masih di bangku SMA. Warren membeli saham beberapa perusahaan. Selain itu, ia juga memulai usaha apapun yang ia bisa. Pekerjaan resmi pertama Warren adalah sebagai loper koran tahun 1944. Saat berusia 14 tahun, Warren mengajukan pengambilan pajak pertamanya sebesar $45 untuk sepeda dan jam tangannya. Uang yang ia hasilkan sebagai loper koran ditabung untuk membeli beberapa mesin pinball. Kemudian, ia sewakan di toko-toko sekitar lingkungannya. Kekalahan Howard dalam kampanye tahun 1948 membuat Warren tinggal kembali di Omaha. Warren menjual mesin pinball yang telah ia beli. Lalu, uang hasil penjualan mesin pinball tersebut Warren gunakan untuk membeli peternakan seluas 40 hektar, yang kemudian Warren sewakan kembali. Hasil sewa peternakan digunakan untuk biaya kuliah Warren di Universitas Nebraska, mengambil jurusan administrasi bisnis. Setelah mendapat gelar sarjana dari Nebraska, kemudian Warren mengambil gelar selanjutnya di Columbia Business School. Warren Buffett mendapatkan guru terbaik ketika menempuh pendidikan di CBS. Benjamin Graham adalah salah satu guru investasi terbaik yang pernah Warren temui. Warren dan Benjamin bertemu tahun 1949, di mana Benjamin telah menerbitkan buku yang berjudul The Intelligent Investor. Buku tersebut memaparkan panduan langkah demi langkah tentang cara berinvestasi dengan sukses dan konsisten. Secara singkat, kita harus bisa memilih perusahaan yang bagus, namun memiliki harga saham yang murah. Warren yang sudah memulai berinvestasi saat masih 14 tahun menjadi murid kebanggaan Benjamin. Bahkan, setelah lulus dari CBS, Warren bekerja di perusahaan investasi milik Benjamin. Di perusahaan tersebut, Warren belajar menguasai seni analisis keamanan. Warren juga belajar bagaimana melihat nilai sebenarnya dari sebuah perusahaan hanya dengan melihat angka-angkanya. Tahun 1956, Benjamin memutuskan untuk pensiun dan menutup perusahaan. Warren yang saat itu memiliki tabungan $175.000, kemudian mencari kemitraan untuk menerapkan konsep perusahaan investasi sama seperti milik Benjamin. Warren mencari perusahaan yang sekiranya sudah ada di ambang hidup dan mati, namun memiliki kesempatan besar untuk diselamatkan. Contohnya adalah Sanborn Map Company, perusahaan yang memegang monopoli virtual atas produksi peta terperinci yang digunakan dalam bisnis asuransi. Perusahaan ini telah berdiri selama hampir 1 abad dengan kinerja perusahaan yang sangat buruk. Namun, Warren menemukan hal menarik dalam laporan perusahaannya Sanborn Map. Selama 2 dekade terakhir, perusahaan ini menginvestasikan keuntungannya di 40 saham yang berbeda. Warren kemudian menghitung nilai saham perusahaan Sanborn Map, yang ternyata hanya $45, dan nilai portofolio investasinya $65. Jadi, Warren secara alami mulai membeli saham Sanborn sampai ia memegang mayoritas hak suara, di mana ia melikuidasi portofolio investasi. Secara efektif, Warren mengeluarkan uang $45 untuk membeli $65, dan dalam 2 tahun,
menghasilkan pengembalian 45% dengan tanpa resiko. Investasi awal Warren mengikuti filosofi yang sama dengan Benjamin. Inilah awal keberhasilan investasi Warren. Pada tahun 1962, ketika berusia 32 tahun, ia resmi menjadi jutawan. Kemudian, ia kembali menemukan perusahaan yang sesuai kriterianya. Perusahaan yang sedang berjuang ini bernama Berkshire Hathaway. Industri tekstil di New England mengalami penurunan selama beberapa dekade hingga menutup 9 dari 11 pabriknya. Saham Berkshire dijual senilai $7 dan aset perusahaannya senilai $11. Namun, perusahaan ini memiliki masalah. CEO Berkshire menggunakan uang tunai apapun yang diperoleh perusahaannya untuk membeli kembali saham perusahaan. Jadi, ketika Berkshire menjual pabrik lain, ia akan menawarkan untuk membeli saham investornya sendiri, yang pada dasarnya melikuidasi perusahaan satu pabrik dalam satu waktu. Warren kemudian memborong saham senilai $7 itu dan berharap CEO Berkshire membeli kembali. Tahun 1964, Warren dan CEO Berkshire bersepakat dengan harga $11,50 per saham. Namun saat mengambil alih, harga menjadi $11,375. Merasa ditipu 13 sen oleh CEO Berkshire, Warren kemudian memecatnya. Ia lalu terjebak dengan perusahaan yang diambang kebangkrutan. Bukan Warren namanya apabila tidak memutarbalikkan keadaan. Warren kemudian memulai investasi saham melalui perusahaan. Tetapi pengalaman buruk ini merubah filosofi investasinya. Warren tidak lagi mencari perusahaan yang diambang kebangkrutan, namun mulai mencari perusahaan bagus dengan nilai yang wajar. American Express adalah perusahaan pertama yang Warren beli, bahkan masih memiliki sahamnya sampai saat ini. Warren menerapkan keterampilan analisisnya untuk menemukan saham terbaik di pasar. Tetapi, itu hanyalah salah satu sebab kesuksesan Warren. Sesuatu yang benar-benar memungkinkan Warren untuk pengembalian astronomis adalah masuknya dia ke dalam dunia asuransi. Pada tahun 1967, Warren membeli perusahaan asuransi, dimulai dari National Indemnity hingga Geico. Kecintaan Warren dalam bisnis asuransi adalah karena sistemnya. Pada dasarnya, asuransi sama seperti bank. Ribuan orang secara teratur membayar premi asuransi mereka. Secara efektif, memberi perusahaan asuransi memiliki saldo kas yang besar. Tetapi orang hanya dapat mendapatkan simpanan mereka kembali ketika sesuatu hal buruk terjadi, seperti kebakaran rumah atau kecelakaan mobil. Dengan kata lain, Warren membeli perusahaan dengan uang tunai $1 miliar yang secara teknis dianggap sebagai kewajiban, dan kemudian bukan merupakan faktor dalam harga pembelian. Tiba-tiba, ia mendapatkan akses modal besar yang diinvestasikan dengan bijak dan hati-hati ke perusahaan kelas A. Pada 1983, portofolionya Berkshire senilai $1,03 miliar, dan hanya setahun setelahnya, kekayaan Warren senilai $1 miliar. Memilih saham yang benar mungkin tidak sesulit kedengarannya, namun kita harus memahami cara kerja pasar.